Beberapa kali Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga dinilai berbeda dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1998 dan juga dengan krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis akibat pandemi kali ini berimbas ke hampir seluruh sektor, tak terkecuali sektor perbankan. Lalu bagaimanakah langkah ataupun jurus jitu Sri Mulyani dalam menyelamatkan perbankan dari hantaman pandemi? Bisa kita lihat di Sri Mulyani pindah kuadran selamatkan perbankan. Nah, di sini yang pertama adalah mekanisme bantuan modal bernama Bank Jangkar. Nah, di sini memang kebijakan ini juga masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan persiapan pemulihan dari dampak COVID-19 yang menyerang sektor perekonomian. Kebijakan ini ada juga berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas adanya urgensi lebih terhadap pemulihan ekonomi dari sektor perbankan. Pemerintah juga menambah anggaran PEN menjadi 677,2 triliun dari sebelumnya hanya 641,7 triliun saja. Dan salah satu pos anggaran PEN tersebut dialokasikan ke sektor perbankan. Dan juga diketahui begitu dari angka tersebut sektor perbankan juga mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar 87,59 triliun rupiah. Adapun syarat untuk menjadi bank jangkar ini memang pemerintah juga menetapkan sejumlah kriteria. Mulai dari bank harus merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia dan minimal 51% sahamnya ini memang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Lalu bank tersebut juga harus masuk dalam kategori bank yang sehat berdasarkan penilaian kesehatan bank begitu oleh OJK, dan selanjutnya bank yang ditunjuk juga harus termasuk dalam kategori dalam 15 bank beraset terbesar di tanah air. Lalu bank juga harus memiliki investment grade menurut rating yang dikeluarkan paling sedikit oleh dua lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Selanjutnya tingkat kesehatan bank minimal komposit 2 yang telah diverifikasi oleh OJK. Dan yang terakhir, bank juga harus bersedia menandatangani syarat dan ketentuan menjadi bank peserta. Namun lebih lanjut Sri Mulyani juga menjelaskan untuk penempatan dana pemerintah dalam bank jangkar ini memang bukanlah merupakan penyangga untuk membantu likuiditas perbankan, karena hal tersebut merupakan tugas Bank Indonesia atau BI, serta tugas pengawasan bank juga tetap ada di OJK begitu, dan untuk penjaminan bank juga tetap dilakukan oleh LPS. Dalam aturan kebijakan ini pemerintah tidak mengambil alih dari tugas masing-masing lembaga yang diatur dalam undang-undang lembaga tersebut. Lalu jurus selanjutnya yakni penempatan dana pemerintah. Nah, di sini memang juga dilakukan oleh pemerintah begitu yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara atau Himbara. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akhirnya memutuskan untuk menarik dana yang semula ditempatkan di Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, yakni sebesar 30 triliun rupiah ke 4 bank badan usaha milik negara atau BUMN. Tentunya pemindahan dana ini juga bertujuan sebagai stimulus ekonomi begitu agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit. Dalam kebijakan ini bank-bank BUMN juga diminta untuk mengungkit dana begitu menjadi pinjaman hingga 3 kali lipat agar dapat memulihkan ekonomi nasional. Untuk penggunaan dana itu sendiri juga akan dilakukan pengawasan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Pembangunan atau BPKP setiap 3 bulan terkait efektivitas penggunaannya. Untuk dari sisi himpunan bank milik negara ini atau Himbara yang diberi kucuran dana tersebut juga jelaskan bahwa pihaknya percaya diri begitu untuk menumbuhkan dana yang diberikan pemerintah hingga 3 kali lipat besarannya. Nah, jurus yang terakhir sebagai jaring pengaman perbankan begitu kita menyebutnya, yakni pelebaran tugas LPS. Nah, di sini hasil dari rapat Banggar DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia menghasilkan keputusan yang krusial, yakni selama penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN berlangsung tidak boleh terjadi bank gagal, terutama yang berdampak sistemik. Dan maka dari itu memang di sini hal ini LPS juga didorong untuk lebih proaktif untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal dengan menempatkan dana LPS di bank bermasalah tersebut. Dan kini LPS juga diberi kewenangan begitu untuk dapat melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal. Anda seperti ini, bagaimanakah kondisi likuiditas perbankan dilihat dari loan to deposit ratio atau LDR? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini guna menilai tingkat kesehatan bank dari aspek likuiditas, tentunya salah satu rasio keuangan yang harus dilihat adalah loan deposit ratio atau LDR. Bila kita merujuk pada data, di sini memang terlihat secara year on year begitu LDR sendiri sempat mengalami peningkatan yang tajam di tahun 2018 mencapai 94,78% dan juga mengalami penurunan begitu hingga saat ini di per bulan Mei 2020 berada di angka 90,43% begitu. Dan sini memang bisa dilihat pula pada tahun 2018 ini LDR Bank Umum pernah mencapai 94,78%, hampir mendekati 100%. Hal tersebut tentu dapat diartikan di tahun tersebut perbankan di Indonesia juga sedang diliputi oleh pengetatan likuiditas. Diketahui pula hal tersebut terjadi dikarenakan terjadinya perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK karena berbagai faktor begitu, mulai dari banyaknya investor yang membawa keluar uang dolar Amerika dari sistem keuangan Indonesia dan juga menyebabkan pengurangan likuiditas dalam negeri, serta juga adanya dinamika penyerapan obligasi pemerintah yang memang terjadi di tahun 2018. Masifnya pertumbuhan kredit di tahun tersebut yang mencapai 12,45% juga membuat kondisi likuiditas bank semakin ketat. Namun kondisi juga akan bisa lebih parah apabila dana pihak ketiga yang menipis karena pengambilan uang dari nasabah didukung pula pertumbuhan kredit yang melambat serta angka NPL yang juga tinggi. Disitulah pentingnya menjaga loan deposit ratio atau LDR dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Namun, walau Indonesia kini juga sedang dihadapkan oleh situasi serangan pandemi COVID-19, data juga menunjukkan atau membuktikan tingkat LDR per Mei 2020 juga masih tergolong aman. Bahkan mantan Menteri Keuangan begitu Khatib Basri juga menilai permasalahan saat ini bukanlah mengenai likuiditas, akan tetapi karena sektor real yang lesu terhantam pandemi. Juga bahkan Khatib juga menjelaskan apabila saat ini ada perbankan yang likuiditasnya bermasalah begitu, berarti sebenarnya bank tersebut sudah bermasalah sebelum pandemi terjadi. Dan lebih lanjut juga terkait restrukturisasi kredit yang diturunkan oleh OJK juga semata-mata untuk mendorong sektor real di tahun depan. Lalu sebenarnya saat ini seberapa pentingkah sektor perbankan harus dijaga dengan jaring pengaman berlapis? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang mungkin Anda semua juga masih ingat begitu terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada tahun 1998 dan menjadi permasalahan yang sangat sulit diselesaikan. Banyak pihak juga yang mengkhawatirkan apabila program PEN yang dilakukan pemerintah oleh dan juga untuk sektor perbankan begitu akan menjadikan kasus BLBI jilid 2. Nah, sedikit mengingat ke belakang, BLBI sendiri merupakan skema bantuan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang hampir bangkrut dihajar krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema tersebut juga dilakukan lantaran perjanjian Indonesia dengan pihak Dana Moneter Internasional atau IMF, di mana dalam mengatasi masalah krisis pemerintah harus memberikan kucuran dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Dari skema tersebut begitu juga BI menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank, namun dana BLBI malah banyak diselewengkan oleh penerimanya dan proses penyalurannya pun terindikasi terjadi banyak penyimpangan. Nah, di sini memang karena kejadian tersebut hingga kini juga menimbulkan trauma begitu bagi para birokrat dan juga para pengambil keputusan di tengah pandemi ini, dan juga memang untuk mengambil kebijakan di sektor perbankan, belum lagi pada tahun 2008 Indonesia juga pernah dihadapkan dengan permasalahan bank gagal, yaitu Bank Senturi begitu. Nah, di sini sedikit mereview juga permasalahan Bank Senturi ini. Pada akhir 2008 pemerintah juga secara resmi mengucurkan dana sebesar 6,762 triliun rupiah pada Bank Senturi yang sudah dinyatakan bangkrut, dan juga dana tersebut yang harusnya menjadi dana penyelamat bank justru diberikan secara cuma-cuma begitu kepada segelintir konglomerat pemilik dan nasabah Bank Senturi. Atas kesenang-wenangan tersebut maka terjadilah banyak penyelewengan dana serta ditangkapnya sejumlah oknum sebagai akibat dari perbuatannya. Dan juga kasus Bank Senturi ini juga menjadi skandal keuangan terbesar kedua setelah kasus BLBI yang mencapai lebih dari 600 triliun tanpa ada penyelesaian yang tuntas begitu. Dan lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menilai bahwa serangan pandemi COVID-19 ini lebih mengerikan begitu daripada krisis yang terjadi di
pada 2008. Wabah COVID-19 ini menurutnya sangatlah menghantam sektor real, mulai dari masyarakat yang tak berani begitu melakukan kegiatan sehingga langsung mempengaruhi sektor real dan seperti manufaktur dan berujung pada terganggunya investasi begitu ya. Nah, akibat banyak sektor terhantam tentu pengaruhnya juga akan bermuara pada sektor keuangan. Nah, sehingga sangat diperlukan juga adanya jaring pengaman pada sektor perbankan ini dalam menghadapi pandemi yang juga mewabah di Indonesia. Dapat diartikan di sini seluruh program pemerintah memang salah satunya pemulihan ekonomi nasional atau PEN sangatlah penting dilakukan segera guna menggerakkan roda perekonomian yang juga sempat terhenti beberapa waktu lalu gitu. Dan namun tentunya pengawasan juga harus dilakukan secara maksimal yang dalam hal ini OJK juga harus menunjukkan kinerja terbaiknya, jangan sampai permasalahan maupun skandal keuangan terjadi kembali di kemudian hari.